kasih Tuhan. Selamat pagi. Dan kita mulai dengan pujian nomor 276, mengikut Yesus keputusanku. Jemaat dipersilakan berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia ku tinggal, salib ku pandang. Dunia ku tinggal, salib ku pandang. Dunia ku tinggal, salib ku pandang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kami berkumpul kembali. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami. Engkau turun dari tahta-Mu di surga hanya untuk dikorbankan karena dosa kami. Kami yang berdosa, kami yang seharusnya masuk neraka, Kau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin kebaktian ini agar sungguh segala pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian nomor 278. Ikut. 278. Rela ikut juru selamat ke lembah, tempat mengalir dan air melimpah. Manapun Ia pimpin, bukan ikut-ikut terus, pada jejak salibnya hingga lulus. Ikut-ikut, bukan ikut Yesus, manapun, kapanpun aku kan ikut. Ikut-ikut, bukan ikut Yesus, manapun Ia pimpin aku kan ikut. Ku rela ikut juru selamat ke lembah, tempat badai amuk dan banjir merambah. Dengan tangannya memimpinku takkan takut, takkan terbahaya Tuhan turun. Ikut-ikut, bukan ikut Yesus, manapun, kapanpun aku kan ikut. Ikut-ikut, bukan ikut Yesus, manapun Ia pimpin aku kan ikut. Di lembah rendah ataupun bukit tinggi, ku selalu serta juru selamat di sisi. Dia akan memimpinku di jalan yang aman, hingga tiba sana di bukit Tuhan. Ikut-ikut, bukan ikut Yesus, manapun, kapanpun aku kan ikut. Ikut-ikut, bukan ikut Yesus, manapun Ia pimpin aku kan ikut. Amin.
Tuhan pimpin kita ikut. Amin. Baik, kita baca renungan Alkitab dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51 ya. Kita baca bergantian. Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Saya bacakan ayat 35, jemaat ayat 36 sampai selesai ayat 51. Kita baca bersama-sama. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu Ya, kita baca bersama-sama ayat 51. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini Yohanes menunjuk kepada Yesus. Jadi di sini ada perbedaan murid Yohanes dan murid Yesus. Jadi ya, kalau saya biasa ibaratkan itu, murid Yohanes itu mungkin kelas 1 SD gitu ya. Kalau mau naik kelas itu ya harus lewat dari dia gitu. Jadi waktu Yohanes bilang, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, ada 2 murid ini yang naik kelas gitu. Mereka langsung pergi ikut Yesus. Cuman sayangnya itu, kenapa hanya 2 ini ya? Masih banyak murid Yohanes yang masih ikut dia gitu, masih nggak naik kelas gitu. Jadi pada saat Yohanes bilang, "Lihatlah anak domba Allah," nah, 2 murid ini langsung mereka ikut Yesus gitu. Jadi mereka tahu dengan Yohanes itu udah selesai, udah
karena Yohanes itu hanya menunjuk kepada Yesus, dia sendiri ya dia bilang aku harus makin kecil, dia harus makin besar. Jadi dia hanya menunjuk kepada Yesus, harusnya semua muridnya ikut kepada Yesus gitu. Jadi ada perbedaan jelas murid Yohanes dan murid Yesus. Dan di sini kita lihat juga orang yang sudah ikut Yesus itu mereka gak ada yang diam gitu. Andreas pertama, salah satu dua orang yang ikut Yesus itu Andreas. Nah, dia langsung cari ini Simon saudaranya, kami telah menemukan Mesias. Nah, jadi langsung dia nggak diam gitu, langsung mereka bekerja, kami menemukan Mesias. Nah, dia membawa Petrus kepada Yesus. Begitu juga dengan Filipus. Filipus dipanggil Tuhan, ikut aku, langsung dia jalan. Dan dia juga langsung bekerja, dipanggil Nathanael. Dia bilang juga, kami menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Jadi orang-orang yang ikut Yesus itu gak tinggal diam, mereka langsung bekerja, langsung mencari jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan. Walaupun Filipus masih kurang mengerti dan gak bisa menjawab Nathanael, tapi dia bilang, ayo ikut, lihatlah sendiri gitu. Jadi ya kita gak harus bisa menjawab semua pertanyaan orang. Kalau memang kita belum bisa jawab, ayo ikut ya, lihat sendiri. Nah, bisa ayo baca Alkitab, lihat sendiri. Kalau kurang mengerti ya ayo nanti cari Pak Gembala, nanti kita coba tanyakan. Demikian. Baik, kita lanjutkan ujian nomor 279. Aku memilih Yesus. 279. Aku milih Dia.
emas. Jadi kalau kita belum memilih Yesus lebih dari emas, ya barangkali memang ya kita belum milik Tuhan Yesus. Kita lanjutkan sebelum penguraian firman Tuhan. Kita lanjutkan pujian nomor 282, Ku bersandar pada yang kekal. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalanku cerah, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Silakan Pak Ibu. Elizabeth, stay there. Kita nyanyi satu lagu yang kita bersandar itu ya. Coba kita nyanyi sekali lagi. Kita bersandar pada yang kekal. Seperti kata Pak Denny tadi, jikalau seorang masih lebih memilih emas daripada Kristus Yesus, mungkin kita bisa bertanya juga. Kalau misalnya kita masih lebih memilih mutiara atau emas daripada Yesus Kristus, ya hati kita juga perlu dicek gitu. Nomor berapa? 82. 282. 282. Sekali lagi, mari kita bangkit berdiri. Alangkah senang dan bahagia yang pertama. Alangkah senang dan bahagia ku bersandar pada yang kekal, karunia besar diberi olehnya, ku bersandar pada aman dan nyaman. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Jalan musafir sungguh indahlah, ku bersandar pada yang kekal. Kini makin terang jalanku cerah, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Aman, nyaman, ku bersandar pada yang kekal. Tiga, hilanglah cemas, hilang takutku, ku bersandar pada yang kekal. Aman hatiku, Tuhan panduku, ku bersandar pada yang kekal.
Oke, baik. Siapa tadi namanya? Lucy. Selamat datang Lucy. Lihat-lihat aja dulu. Baik, mari kita lihat firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah satu kitab dalam Alkitab yang memulai semua kitab-kitab lain. Kita melihat keturunan manusia pertama. Jadi ketika manusia ada, keturunan pertamanya itu siapa? Kita akan lihat di sini Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Kita bicara mengenai kakak adik. Abang adik di sini. Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai ayat ke-16. Ayat pertama dan saudara-saudara baca ayat kedua. Ya. Kita mulai. Firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelari dan penggembala di bumi. Katakan kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelari dan penggembala di bumi. Maka siapa yang akan membunuh engkau? Tentulah akan membunuh. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kita berdoa. Amin. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Kau yang menguduskan kami oleh firman-Mu. Oleh firman-Mu Tuhan, iman kami timbul. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan lewat penguraian firman-Mu ini. Kau yang selidiki hati, Kau berikan pengertian kepada tiap-tiap orang. Kalau Roh Kudus, mohon kiranya Engkau yang bekerja agar firman-Mu boleh kami memahami semuanya ya Tuhan. Sehingga tiap-tiap orang boleh bertobat, tiap-tiap orang boleh semakin diteguhkan imannya di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan,
sebab kami semua mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan, saat ini bicara mengenai Kain dan Habel, dua kakak adik yang namanya ditulis dalam Alkitab. Adam itu punya banyak anak. Jadi kalau misalnya Adam umurnya 900, berapa Elizabeth? Umur Adam berapa tahun? Ada yang tahu? 19 berapa? 960? Ya ini? 960 tahun, bisa bayangin berapa keturunan yang bisa dihasilkan dia. Ya. Banyak generasi yang dia lampaui. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 4. Tuhan bilang gini, umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun. Ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Berapa ya ini tadi? 930. Jadi Adam memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Memang benar Alkitab tidak menulis nama anak-anak yang perempuannya kan, nama-namanya tidak disebut semua. Kenapa? Karena bisa bayangin 930 tahun berapa banyak keturunan yang dihasilkan. Tapi kedua anak Adam ini dicatat dalam Alkitab. Nah, apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah yang pertama, Habil itu punya iman. Beriman kepada Yehova, kepada Tuhan. Kain, si abangnya atau kokonya, itu nggak beriman kepada Tuhan. Jadi si Kain, anak pertama, buah sulung dalam keluarga Adam dan Hawa, itu tidak beriman kepada Tuhan. Tidak beriman bukan dalam pengertian tidak percaya keberadaan Tuhan ya. Kain itu ngomong kok langsung sama Tuhan. Kain itu bukan orang ateis. Orang ateis apa? Ateis bilang tidak ada Tuhan. Iblis saja percaya ada Tuhan. Bagaimana mungkin orang ateis berkata tidak ada Tuhan? Nah, Kain juga bukan orang agnostik. Agnostik kan saya ada lihat YouTube, katanya di Jakarta ini ada yang beberapa orang yang percaya kepada agnostik. Karena dia lihat agama itu sekarang kan sudah dibuat politis, sudah dibuat jadi semacam alat untuk buat rusuh gitu ya. Sehingga orang memilih ya udah agnostik aja. Nggak usah kita masalah Tuhan ada atau tidak, saya tidak tahu. Bagi orang-orang agnostik, Tuhan itu ada nggak tahu. Tuhan itu tidak ada, tidak tahu juga. Jadi mereka lebih aman dengan sikap yang begitu. Tuhan ada atau tidak, mereka tidak tahu. Tapi iblis pun tahu ada tuh Tuhan ada. Nah, Kain ini bukan tidak percaya keberadaan Tuhan, dia percaya Tuhan itu ada karena dia udah langsung ngomong, tapi dia tidak beriman. Beriman itu apa? Bersandar pada yang kekal. Beriman itu percaya sepenuh hati kepada yang kekal. Jadi bukan sekedar tahu Tuhan itu ada, tapi menyerahkan diri kepada Tuhan itu. Itu artinya beriman. Jadi bukan sekedar tahu ya, karena iblis pun tahu Tuhan itu Tuhan itu ada. Dan mereka gemetar. Coba misalnya kita lihat Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Semua yang wanita yang membacanya ya. Yakobus 2 ayat 19. Dua, tiga, ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ya, setan pun percaya Tuhan itu esa. Setan pun percaya dengan monoteis. Monoteis apa, Elizabeth? Percaya Tuhan itu satu. Ya. Setan-setan pun mengakui hal itu. Dan mereka gemetar nanti kalau misalnya dihukum. Kalau sekarang sih setan-setan nggak perlu takut sama Tuhan.
Apakah setan takut sama Tuhan? Tidak. Mana ada setan yang takut sama Tuhan? Kalau mereka takut, pasti mereka takut berbuat jahat. Ini mereka justru giat-giatnya gitu ya. Nggak ada istilah sleep sama mereka gitu ya. Capek nih gitu ya, tertidurlah dulu, gak usah ganggu-ganggu manusia. Gak usah dulu ganggu Maria, biar aja dulu dia situ, tidur dulu kita yuk. Nggak ada. Iblis tidak tidur, dia tidak mengenal lelah. Dia tidak punya tubuh yang membuat dia lelah. Itu makhluk roh. Nah, iblis ini pun percaya Tuhan itu satu, seperti kita percaya Tuhan itu satu, Esa. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, iblis yang percaya Tuhan, keberadaan Tuhan ini, dia tidak mau menyembah Tuhan itu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, di antara dua kakak beradik ini, yang si adean beriman, si kakaan tidak beriman. Kita lihat coba yang pertama mempersembahkan korban itu si abangan atau si adean? Coba kita lihat ayat ketiga. Setelah beberapa waktu, berarti sini ada rentang waktu yang lama, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain seorang petani, entah mungkin ada melon mungkin di sana, nggak tahu ya, ada apa, anggur mungkin, atau ada duren mungkin, ada ubi mungkin, nah ada bayam mungkin. Jadi Kain mempersembahkan dia punya hasil tanah gitu. Nah ini bagus dong ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan lihat di sini ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak Tuhan indahkan, Tuhan tidak terima gitu loh. Pertanyaan kita kan, kenapa persembahan Kain itu Tuhan tidak terima? Ada apa masalahnya? Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjawab, sebetulnya Kain itu tidak beriman kepada Tuhan. Dia tidak bersandar pada Tuhan. Itu yang pertama. Habel, adiknya, beriman kepada Tuhan, sementara Kain, abangnya, tidak beriman pada Tuhan. Kita kan jadi heran juga, kalau dia langsung ngomong. Pada saat itu Tuhan bicara ya, tapi tidak melihat wajah. Kain dan Habel tidak melihat wajah Tuhan, tetapi mendengar suara Tuhan. Kalau Adam, itu melihat wajah Tuhan langsung. Kenapa Adam melihat langsung? Karena saat Adam belum jatuh dalam dosa, dosa belum ada. Adam dan Tuhan itu ngobrol wajah ke wajah. Jadi salah satu kriteria keberadaan Tuhan dan tidak adanya Tuhan, atau Tuhan palsu dengan Tuhan yang asli, adalah Tuhan yang asli itu pernah datang ke dunia. Sementara Tuhan-Tuhan palsu itu hanya apa? Ada di kepala para penganutnya. Banyak ya. Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, maha pengampun, dan lain-lain. Pertanyaannya, ada nggak Tuhan jenis yang kamu katakan itu? Nggak pernah ada di bumi. Nah berarti hoax dong, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Ada banyak agama merangkai Tuhan mereka dengan membuat sifat-sifat Tuhannya, tapi nggak pernah ada Tuhan seperti itu. Dalam Alkitab, Tuhan itu real. Karena apa? Karena dia pernah datang ke bumi. Dia pernah menjejakkan kakinya di Taman Eden. Pernah berbicara face to face dengan Adam. Yesus yang terkasih dalam Tuhan, coba misalnya kita coba lihat. Oh rupanya di dunia ini, kalau nanti kita pelajari ilmu pengetahuan, sains, atau apalagi bidang-bidang filsafat, agama begitu, kita akan melihat, oh rupanya di dunia ini ada banyak ajaran yang mereka menciptakan Tuhan-Tuhan mereka. Tapi Tuhan mereka tidak pernah ada. Nah Tuhan yang real, Tuhan yang pernah menjejakkan kakinya ke bumi ini. Tuhan itu bukan Tuhan yang sangat jauh, yang manusia tidak pernah tahu.
Jadi saudara kasih dalam Tuhan, yang pertama kita lihat Kain dan Habel. Habel adiknya beriman kepada Tuhan, sementara si Kain tidak beriman pada Tuhan. Kita lihat pasal 4 ini, yang paling banyak ngobrol dengan Tuhan itu siapa? Maria. Yang paling banyak ngobrol dengan Tuhan itu siapa di sini? Kain atau Habel? Kain. Kain banyak sekali bicara dengan Tuhan di sini. Di sini dikatakan begini ya. Waktu Tuhan bertanya kepada kepada Kain, "Di mana adikmu?" Dia berani melawan Tuhan loh. "Aku nggak tahu. Emang aku penjaga adikku?" Berani dia ngomong, berani dia melawan Sang yang kekal, Sang yang abadi. Itu sudah dimulai sejak manusia pertama loh yang lahir gitu. Untuk sekarang ini berapa puluh generasi, berapa ratus generasi untuk kita sekarang. Makin banyak dong dosa-dosa itu. Makin banyak. Tuhan pernah membumi hanguskan semua manusia, hanya tinggal 8 orang lewat air bah. Kenapa? Enggak berguna semua ada manusia. Enggak ada takut akan Tuhan pada mereka. Hidup-hidup aja gitu. Mereka tidak ada takut akan Tuhan, sama seperti Kain. Sekalipun dia tahu Tuhan itu ada, tapi dia tidak bersandar pada yang ada itu. Jadi saya kasih dalam Tuhan, coba misalnya cek kita masing-masing gitu ya. Jenis kepercayaan saya, jenis kepercayaannya si Habel atau si Kain. Habel, dia percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan itu. Kain, dia percaya keberadaan Tuhan tetapi tidak bersandar kepada Tuhan itu. Dia masih mengandalkan kekuatannya. Dia masih, gimana nanti lulus ujian? Oke, mampulah, saya sudah hafal semua gitu. Dia nggak pernah ingat Tuhan. Tuhan, tolong berikan ingatan yang baik sehingga apa yang saya hafal itu nanti bisa teringat di sini gitu. Mengenai Tuhan, nggak usah lah. Saya mampu kok, otak saya mampu kok. Otak saya adalah punya saya gitu. Dia tidak tahu otak itu siapa yang kasih gitu. Nah, Habel, orang semacam itu, dia tahu semua yang ada punyanya itu adalah pemberian Tuhan, maka dia terima kasih kepada Tuhan. Itu yang pertama. Habel, si adik, ini bersandar kepada Tuhan. Si kokonya, Kain, itu tidak bersandar pada Tuhan. Yang kedua kita lihat, Habel membawa korban yang mencurahkan darah, sementara Kain itu tidak bicara mengenai penumpahan darah. Korban Habel itu menumpahkan darah, sementara korban Kain, emang kalau misalnya melon dipotong itu ada darahnya nggak? Nggak ada ya. Atau bayam dibakar ada darahnya nggak? Nggak ada ya. Nah, kebenaran yang kedua adalah Habel membawa persembahan yang menumpahkan darah. Kita lihat di sini ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengidahkan Habel dan korban persembahannya. Nah, di sini adalah begini. Kalau mau datang kepada Tuhan, itu harus sesuai maunya Tuhan. Jadi mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan harus sesuai maunya Tuhan gitu. Manusia kan begini, suka-suka aku lah, aku mau bawa apa. Tuhan pasti terima, enggak dong. Enggak begitu. Tuhan punya kesukaan gitu ya. Manusia punya kesukaan. Kalau kamu mau memberikan sesuatu yang Tuhan tidak suka, ya pasti Tuhan tolak dong. Kita nggak bisa bilang mendasarkan pemberian kita hanya Tuhan lihat hati saya, maka apapun yang saya kasih nanti kau pasti terima. Tidak. Pemberianmu harus sesuai dengan maunya Tuhan.
Bagaimana kalau misalnya seseorang kasih kita sesuatu, lalu kita sebetulnya nggak suka itu, apalagi sesuatu yang tidak berkenan di hati kita. Manusia kan kadang bermuka itu kan, diterima nanti kadang bisa dibuang malah gitu. Sedang kasih dalam Tuhan, Kain itu membawa persembahan pertaniannya, tetapi itu tidak menggambarkan apapun. Hasil tani yang dibawa di hadapan Tuhan dipersembahkan itu tidak menggambarkan apapun. Tapi Habel membawa domba itu menggambarkan pengorbanan. Ada nyawa yang dihilangkan di sana. Kalau durian dibakar, ada nyawa yang hilang nggak, Maria? Nggak ada ya. Bayam, terong, pete dibakar, ada nyawa yang hilang nggak? Tapi kalau domba dibakar, ada nyawa yang hilang nggak? Ada. Jadi Tuhan menghendaki ada suatu penumpahan darah. Karena penumpahan darah ini punya makna. Ada maknanya nanti kepada Yesus Kristus. Nah, kita lihat tadi pembacaan kita, Yesus adalah anak domba Allah. Ketika kita menggunakan istilah domba, itu dalam pengertian yang figuratif, bukan dalam pengertian yang literal ya. Seperti yang kita lihat nyak gitu ya, bukan itu. Itu pengertian kiasan di sana. Kita melihat dari zaman dulu sampai zaman mungkin banyak sekarang juga, ada yang namanya orang mengorbankan, menyembelih hewan. Itu sudah dimulai sejak manusia jatuh dalam dosa. Sejak dulu ada banyak bangsa-bangsa yang untuk mendamaikan mereka dengan dewa-dewanya itu harus potong korban. Siapa sini lihat kemarin saya ada lihat hari raya orang Hindu sana itu banyak babi yang dipanggang ya, yang dikorbankan itu, ada lihat nggak? Ya di situ jadi banyak gitu. Nah mereka menumpahkan darah. Lihat ya, saudara kita yang lain juga setiap bulan tertentu mereka korban sesuatu. Mereka tidak tahu maknanya. Mereka hanya ikut-ikut saja. Tapi Alkitab mencatat. Kita lihat yang pertama. Kejadian pasal 3. Ayat 21. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mengorbankan binatang untuk dia, untuk menutupi kemaluannya itu. Karena waktu dia jatuh dalam dosa ada rasa malu. Coba kita baca bersama-sama. Kejadian 3 ayat 21. 2, 3, ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, baru mereka sadar bahwa mereka telanjang dan itu tidak baik. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, telanjang itu nggak jadi soal, karena tidak ada istilah dosa di sana. Tidak ada rasa malu. Rasa malu muncul saat manusia sudah berdosa. Saat manusia belum berdosa, tidak ada istilah namanya rasa malu di sana. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh, ada rasa malu, Tuhan kasih kulit binatang. Ketika Tuhan ambil kulit binatang, binatangnya mati nggak? Lucy? Tuhan kuliti binatangnya, mati nggak dia? Matilah sudah. Jadi binatangnya Tuhan korbankan demi menutupi kemaluan Adam dan Hawa. Tuhan sudah korbankan sesuatu. Ini adalah gambaran ini berlanjut terus sampai perjanjian lama. Semua bangsa-bangsa dunia mempraktekkan hal ini. Dulu Sangti itu Tuhannya orang Cina, ribuan tahun yang lampau. Itu ada namanya korban. Mereka buat korban juga kepada Sang Yang. Di Hindu ya, Sang Yang Widiwasa. Kepada Tuhan yang Maha Esa, Yesus Kristus juru selamat dunia. Jadi semua sistem pengorbanan dalam perjanjian lama ini dan semua bangsa itu mengarah kepada satu titik.
Yesus juru selamat dunia. Tuhan yang sang yang kekal menjadi manusia hanya untuk dikorbankan. Kenapa Tuhan dikorbankan? Untuk menutupi semua dosa manusia. Untuk mengampuni semua dosa manusia. Harusnya manusia yang dihukum, tapi Tuhan rela memberikan dirinya dihukum. Mengapa? Karena kalau manusia yang dihukum Tuhan, itu nanti selama-lamanya akan di neraka. Tidak ada neraka sementara. Tidak ada seseorang nanti kamu nggak percaya Tuhan Yesus Kristus, maka kamu dihukum neraka 10 tahun ya jangkanya ya. Nanti setelah itu baru naik ke surga. Nggak ada. Selama surga tetap sebagai surga, itu neraka tetap sebagai neraka. Neraka adalah tempat penghukuman yang adil. Tidak adil kalau misalnya pedofil tidak dihukum. Tidak adil kalau LGBT tidak dihukum. Tidak adil para koruptor yang kriminal itu tidak dihukum. Tidak adil. Tidak adil jika siapa lagi yang orang Marxis itu? Si Hitler dan juga yang lainnya itu tidak dihukum kalau dia tidak percaya itu. Semua yang lain-lain tidak adil kalau mereka tidak dihukum. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menghukum manusia, itu adalah keadilan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Kasih. Alkitab mencatat Allah itu kasih. Allah itu roh, amin, tapi juga Allah itu kasih. Karena dia kasih, maka dia rela-rela menjadi manusia. Sehingga banyak orang, masa orang Kristen menuhankan manusia? Hello, kita nggak sebodoh itu teman. Tuhan yang menjadi manusia itu yang kita imani. Kita nggak percaya manusia menjadi Tuhan. Kita tidak beriman itu. Kita percaya Tuhan menjadi manusia. Demi apa? Mengorbankan dirinya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha adil. Dia nggak bisa bilang, Michael, karena saya Tuhan. Perhatikan sini. Karena saya Tuhan, kamu masuk surga. Elizabeth, karena saya Tuhan, kamu ke neraka. Kenapa? Karena saya Tuhan. Nggak bisa. Tuhan punya sifat-sifat yang nggak boleh dia tentang sendiri. Karena Tuhan maha adil, maka dosa harus dihukum. Karena Tuhan maha kasih, maka dia memberikan dirinya dihukum. Jadi yang kedua kita lihat, Habel mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan yang mencurahkan darah. Pencurahan darah memiliki gambaran akan pencurahan darah Kristus Yesus di kayu salib. Itu gambarannya. Ada makna. Ada nyawa yang hilang. Kalau persembahan Kain yang berupa buah-buahan itu atau yang lain-lain, itu tidak memiliki makna. Untuk apa Tuhan? Tidak ada nyawa yang hilang di sana. Tidak menggambarkan apapun di sana. Yang ketiga kita lihat, Kain menolak Tuhan ketika Tuhan sudah peringatkan dia. Sementara Habel tidak seperti itu. Kita melihat di dalam Kejadian 4 tadi. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 15 itu mereka berseteru. Kain tanya jawab dengan Tuhan. Kain itu bunuh adiknya loh, si Habel. Kenapa? Karena persembahan adiknya Tuhan terima, persembahan dia Tuhan tidak terima. Panas hati dia dengan adiknya. Alkitab mencatat dalam King James Version-nya bilang, Kain itu menseliu, menggorok leher adiknya. Bukan mukul, tapi benar-benar menggorok leher adiknya. Pertanyaan kan, pada saat itu ada nggak besi? Tidak ada. Zaman dulu orang menebang sesuatu lewat membuat runcing batu. Dia bisa bayangin batu yang runcing itu menggorok leher adiknya. Betapa jahatnya hati Kain. Itu manusia yang pertama yang manusia lahirkan.
panas hatinya. Nah, coba misalnya kita lihat masing-masing. Waktu engkau panas hati, kira-kira banyak kata kotor nggak keluar dari mulutmu? Atau semua yang lain-lain barang kamu hancurin gitu? Kalau orang gelap mata, itu apa yang terjadi gitu? Kalau misalnya ketika emosi memeluncak gitu, apa yang terjadi? Apakah engkau pukul orang? Apakah engkau lemparkan sesuatu? Apakah engkau maki-maki orang? Orang yang berdarah panas seperti Kain, ini kan bahaya. Adiknya pun dia bunuh. Ada salah adiknya sama dia? Tidak ada. Ini masalah persembahan yang diterima Tuhan. Jadi enggak, Tuhan tanya, Tuhan tahu adiknya sudah mati. Tuhan maha tahu. Tapi kan pertanyaan Tuhan kepada Kain itu retoris. Dikatakan begini. Di mana Habel adikmu itu? Di mana Habel adikmu Kain? Tuhan sudah tahu dia Habel, karena darahnya si Habel itu berteriak kepada Tuhan. Dia bilang, aku tidak tahu. Emang aku yang jaga adikku? Untuk apa dijaga? Emang ada sesuatu bahaya zaman dulu? Adam dan Hawa dan semua yang lain keturunannya doang. Nggak ada manusia lain. Dia berargumen dengan Tuhan. Ketika Tuhan ingatkan dia hal yang baik pun, dia tidak mau tahu. Coba kita lihat di sini. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan bersedih jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini perkataan Tuhan sebelum dia bunuh adiknya. Tuhan sudah peringatkan, hatimu yang panas itu redam. Dia tidak mau mendengar Tuhan. Dia acuhkan suara Tuhan. Itu yang terjadi banyak manusia sekarang. Waktu mereka mendengar firman, mau tahu, ya terserahlah kamu ngomong apa, pembicara gitu kan. Terserah kamu aja gitu. Demikian juga dengan Habel, dengan Kain. Dia tidak mau tahu apa yang Tuhan katakan. Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 8. Saat ini, zaman ini, Roh Kudus sudah turun. Sebetulnya Tuhan sudah tegur tiap-tiap hati semua manusia. Sudah memberitahu kepada semua hati manusia. Yohanes 16 ayat 8. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3 ya. Dan kalau ia datang, ia akan memisahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya, kalau Roh Kudus datang, dia mengisahkan manusia kan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya selalu ingat suatu video yang disebut dengan atheist delusion. The atheist delusion. Ketika orang-orang ateis diwawancarai oleh seseorang, apakah kamu orang berdosa? Oh tidak, saya tidak paham apa itu dosa. Apakah kamu orang baik? Ya saya orang baik. Nah, ketika diteter, oh iya benar, saya rupanya bukan orang baik. Ada banyak manusia yang mengkategorikan dia, misalnya gini, semua dosa itu anggap hilang aja. Dosa berpikir mengenai dosa. Dosa itu suatu pandangan primitif. Gak usah bicara mengenai dosa. Anggap aja Yesus Kristus tidak ada, supaya hatimu itu dibuat damai dengan ketiadaan dosa itu. Nah, ini kan cara si iblis sebetulnya menipu manusia. Buat hatimu damai dengan tidak bicara mengenai dosa-dosamu. Buat hatimu damai supaya tidak ditegur oleh Roh Kudus. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan berkata, Roh Kudus sebenarnya sudah Tuhan berikan kepada dunia ini. Dunia ini sudah tahu siapa itu juru selamat dunia, Yesus Kristus. Tapi mereka masih tetap bersikukuh dengan Tuhan buatan mereka.
Kayak contoh pertama tadi ya, banyak manusia menciptakan Tuhannya masing-masing toh, dengan membuat Tuhannya ini maha begini, maha begini, maha begini, padahal dia tidak pernah ada. Jadi mereka menolak Tuhan yang menjadi manusia. Sering mencibirnya apa? Wah, masa Tuhan tergantung di kayu salib? Oh ya, amin. Alkitab berkata begitu. Masa Tuhan mati? Oh amin. Dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. Tuhan per definisi nggak mungkin bisa mati dong. Hanya makhluk yang bisa mati per definisi ya. Tapi ketika Tuhan menjadi manusia, ya dia bisa mati. Mati kan pengertiannya roh dan tubuh terpisah, itu doang. Nggak ada yang lain. Bukan hilang keberadaan. Nah, Alkitab berkata saudara terkasih dalam Tuhan, Kain itu sudah ditegur oleh Tuhan. Tapi mereka nggak mau tahu. Ini yang terjadi kepada manusia banyak dalam semua zaman. Ketika Tuhan ingatkan mereka, hati mereka nggak mau, nggak bergeming. Mereka tidak bergeming sama sekali. Takut akan Tuhan tidak ada. Mengenai Tuhan nggak ada, takut akan Tuhan sedikit pun. Banyak pendeta bikin apa? Yayasan untuk menipu orang. Mereka ciptakan suatu yayasan. Untuk apa? Ambil duit. Bisnisnya di sana. Apalagi misalnya di Indonesia ini, paling mudah menipu orang lewat agama. Mudah sekali. Tinggal sebut saja begini atas nama begini, ya sudah. Saya kan kemarin ketipu, saya bilang, Pak Denny, ya ampun, saya bisa-bisanya ditipu gitu ya. Pak, ini saya mau kasih Alkitab ya, tapi Bapak kasih ongkor kirimnya saja. Saya ini orang yang percayaan sih sama orang lain. Saya nggak begitu. Saya kirimlah yang pertama sekian puluh, yang kedua kali sekian puluh. Rupanya benar-benar saya ditipu. Padahal saya ditelepon, padahal saya sudah dipoto, nih paket Bapak gitu. Ya ampun, ini manusia. Mereka menggunakan cara-cara untuk menipu orang. Hati mereka nggak bergeming, mereka nggak pernah punya rasa bersalah. Yang penting ada duit. Ini sebabnya kalau misalnya engkau berbisnis apapun, Alex berbisnis, jujur. Gak usah main tipu-tipu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan peringatkan Kain, tapi dia tidak mau diperingatkan. Makanya kemarin saya juga ada diundang jadi pembicara di sebuah tempat. Saya, bapak itu ulang tahunnya. Ulang tahun. Wah, itu anaknya kurang ajar sama orang tua. Sehingga apa? Dia bilang, saya nyesal loh sebetulnya. Waktu dari kecil nggak saya didik. Saya biarin kemana-mana mereka. Waktu besar kurang ajar sama bapak-bapaknya. Anak yang nggak dididik dalam kebenaran akan berontak pada akhirnya kepada orang tua. Anak yang tidak pernah mau mendengar nasihat itu pasti akan serong jalan, hancur hidupnya. Kenapa? Biasanya orang bebal tidak suka dengan nasihat. Berbahagialah orang yang suka dinasihati. Karena teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Pujian yang melimpah-limpah justru kebanyakannya menghancurkan. Pujian yang nggak pada tempatnya ya. Kita muji orang ya benar. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan ingatkan Kain karena Tuhan tahu hati Kain. Kalau benar ya Kain kan Habel kan nggak Tuhan ingatkan karena dia benar. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Kain dan Habel. Manusia pertama yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa sudah melakukan dosa yang sangat mengerikan.
Si abangan tidak percaya kepada Tuhan yang kekal, tidak bersandar kepada Tuhan yang kekal. Si abangan maunya sendiri mempersembahkan apa suka-suka dia. Dia tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan. Yang penting keinginan dia, saya mau kasih ini, ya udah, terima nggak terima terserah. Dia tidak mau tahu apa yang Tuhan inginkan. Si abangan ketika dia ditegur oleh Tuhan tidak mau tahu. Dia keras hati. Karena itu sedang terkasih dalam Tuhan. Baiklah kita tiru Habel. Dia tahu apa yang Tuhan mau. Dia mempersembahkan apa yang Tuhan mau. Dia bersandar kepada Tuhan yang kekal. Dia bukan tidak berdosa, dia manusia berdosa, tapi dia tahu dia siapa. Mari kita bangkit berdiri. Kita baca Yudas 11. Yudas 11. Yudas itu dekat kitab Wahyu, samping kitab Wahyu. Yudas itu hanya satu pasal, jadi ayat 11. Kita baca bersama-sama 2, 3, iya. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Kita lihat, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jangan mengikuti jalan yang ditempuh Kain supaya engkau hidup. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih telah mengingatkan kami sebuah fakta kehidupan zaman dahulu kala, manusia awam. Engkau kasih kami lihat agar kami belajar bagaimana menjadi seperti Habel, dan kami tidak turut bagian dalam apa yang dilakukan Kain. Tolong kami ya Tuhan dalam hidup ini, supaya takut akan Tuhan ada atas kami. Tolong hati kami yang keras. Hati kami yang keras Tuhan lembutkan. Biar kami anak yang tunduk pada firman Tuhan. Belajar mengasihi yang kekal, yang abadi. Tuhan kami yang esa. Bapa dalam surga. Mohon kiranya Engkau yang tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.